Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada video pembelajaran khusus kelas 9, yaitu tentang teks tanggapan. Nah, sebelum kita belajar tentang teks tanggapan, tentunya anak-anak sudah memahami apa itu teks tanggapan. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas beberapa hal yang berhubungan dengan teks tanggapan. Mulai dari pengertian teks tanggapan, kemudian ada struktur teks tanggapan, kemudian ada bagaimana menulis dan menyusun teks tanggapan, dan yang terakhir ada model teks tanggapan. Baiklah anak-anakku sekalian, selanjutnya adalah kita lihat pengertian teks tanggapan. Jadi teks tanggapan, teks yang berupa tanggapan dalam bentuk saran, pendapat, pujian, dukungan, penolakan, hingga kritik terhadap sesuatu hal. Kemudian kritik, saran, pujian, dukungan, penolak terhadap sesuatu karya itu tentunya harus didukung oleh data dan fakta pendukungnya. Kemudian bagaimana syarat dari sebuah tanggapan? Nah, ketika kita memberikan tanggapan terhadap suatu hal atau peristiwa, bahkan memberikan tanggapan terhadap sebuah karya seseorang, maka tentunya harus objektif dan santun, ya. Jadi apa itu objektif? Objektif artinya bahwa dalam menanggapi sesuatu harus berdasarkan fakta dan data, ya. Jadi harus berdasarkan fakta, kenyataan, kemudian didukung juga oleh data-data yang lengkap. Kemudian santun. Santun artinya apa? Dalam hal menyampaikan tanggapan harus berdampak positif dan dengan menggunakan bahasa yang baik, ya. Jadi dalam menyampaikan sebuah tanggapan terhadap suatu hal atau peristiwa atau bahkan sebuah karya, itu harus objektif dan santun. Objektif artinya menanggapi sesuatu itu berdasarkan data dan fakta. Kemudian santun artinya menyampaikan tanggapan harus berdampak positif dan dengan menggunakan bahasa yang baik. Baiklah anak-anakku sekalian, kemudian kita lanjutkan dengan struktur teks tanggapan. Apa itu struktur teks tanggapan? Ada beberapa struktur dalam teks tanggapan. Yang pertama ada disebut dengan konteks. Apa itu konteks? Konteks itu berisi tentang hal apa yang ditanggapi, di mana dan kapan peristiwa atau hal tersebut terjadi, jenis peristiwa atau hal apa yang terjadi, apakah berhubungan dengan sosial, berhubungan dengan teknologi, berhubungan dengan budaya, atau berhubungan dengan seni dan lain sebagainya. Pada intinya bahwa konteks disertai dengan penjelasan tempat dan waktu dan keterangan-keterangan lainnya. Dengan demikian, unsur pada konteks merupakan jawaban dari pertanyaan apa objek yang ditanggapi, di mana objek tersebut, dan lain sebagainya. Kemudian pada konteks, bagian ini berisi juga persoalan umum dari sebuah masalah. Selain persoalan umum, dalam bagian ini juga biasanya dituliskan penafsiran penulis mengenai permasalahan yang akan dibahas dalam teks tanggapan. Jadi untuk mempermudah menganalisa struktur teks, sebaiknya dimulai dengan pertanyaan peristiwa atau hal apa yang akan ditanggapi. Kemudian struktur yang kedua di dalam teks tanggapan itu disebut dengan deskripsi. Deskripsi itu apa dan bagaimana peristiwa terjadi atau bagaimana sesuatu dapat terrealisasi atau diciptakan atau dihasilkan. Jadi pada bagian deskripsi ini merupakan bagian
pertama dari teks tanggapan, terutama dalam bentuk teks tanggapan kritis yang berisi informasi tentang kelebihan dan kekurangan dari sebuah pernyataan yang dapat mendukung atau melemahkan. Selanjutnya, struktur deskripsi. Apa yang kita pikirkan mengenai hal yang diulas atau penilaian seperti apa yang kita berikan, apa kelebihan dan kekurangan dalam sebuah karya atau dalam sebuah hal atau dalam sebuah peristiwa. Kemudian pada struktur ini juga berisi tentang keadaan objek, ya. Jadi berisi tentang keadaan objek atau proses berlangsungnya kegiatan itu secara terperinci tentunya. Jadi bagian ini merupakan jawaban atas pertanyaan bagaimana. Kalau tadi pada konteks berisi pertanyaan apa, maka pada deskripsi berisi pertanyaan bagaimana. Struktur yang ketiga tentang teks tanggapan yaitu disebut dengan penilaian. Penilaian ini merupakan bagian akhir teks yang berisi penerangan kembali terhadap apa yang telah diputuskan dalam menilai atau menanggapi sesuatu hal. Biasanya bagian ini juga disertai pilihan penulis dan pertimbangan kepada pembaca. Kemudian dalam struktur teks tanggapan penilaian ini juga berisi pendapat, ya, tentang objek baik secara positif ataupun negatif, apa saja kelebihan dan kekurangan terhadap objek yang ditanggapi. Kemudian ketika kita akan menulis atau menyusun sebuah teks tanggapan, yang perlu dipahami bahwa teks tanggapan berisi teks deskripsi yang menggambarkan suatu hal yang ditanggapi, baik dalam model pujian atau kritikan. Berbicara mengenai pujian, terdapat beberapa aspek yang harus diperhatikan. Misalnya bahwa menyusun teks tanggapan tentunya harus mampu mendeskripsikan apa yang dirasakan terhadap sesuatu. Selain itu, harus memiliki kemampuan mengungkapkan pujian dan kritikan dengan bahasa santun tentunya. Tadi salah satu syaratnya ketika kita membuat sebuah teks tanggapan dengan menggunakan bahasa yang santun. Bagaimana cara menguji sebuah hal atau peristiwa? Yang pertama, bahwa pujian itu harus betul-betul tulus, bukan basa-basi. Kemudian bagaimana menghormati dan menghargai penulisnya. Kemudian waktu yang tepat, kapan kita harus menanggapi, di mana kita harus menanggapi, misalnya. Kemudian yang keempat, memberikan rasa nyaman, karena terkadang memuji itu membuat seseorang menjadi canggung. Kadang-kadang ada juga orang yang tidak suka dipuji. Kemudian kritikan. Kritikan itu jika tanggapan yang diungkapkan dengan kritik maka harus diungkapkan secara objektif, berdasarkan analisis yang telah dilakukan dengan cermat dan tidak menghakimi sesuatu dari pendapat pribadi saja. Bagaimana langkah-langkah penulisan teks tanggapan? Pada tahap pertama, yang pertama adalah menentukan objeknya dulu, ya. Hal apa atau peristiwa apa yang akan kita tanggapi atau karya apa yang akan kita tanggapi. Yang kedua, menggambarkan rincian penting tentang objek, termasuk di situ waktu dan tempat. Kemudian yang tahap kedua, menggambarkan keadaan atau proses terjadinya suatu. Jadi misalnya menggambarkan keadaan suatu peristiwa atau hal atau objek yang akan kita tanggapi. Kemudian baru kita menggambarkan rincian-rinciannya, unsur-unsur yang ada di dalam objek yang akan ditanggapi. Kemudian tahap ketiga, baru menilai kelebihan dan kelemahan dari objek tersebut. Terakhir nanti pada
Yang selanjutnya, jenis-jenis atau model teks tanggapan. Yang pertama, ada model teks tanggapan pujian. Nah, ini merupakan model teks tanggapan yang memberikan apresiasi sedalam-dalamnya terhadap suatu karya atau hal atau peristiwa. Jadi model teks tanggapan pujian itu merupakan model teks tanggapan yang memberikan apresiasi sedalam-dalamnya atau memberikan penilaian sedalam-dalamnya terhadap suatu karya atau hal atau dalam suatu peristiwa. Kemudian yang kedua, ada model tanggapan kritik. Jadi model ini merupakan model teks tanggapan yang menelaah secara teliti dan bijaksana sehingga segala hal yang berupa kesalahan-kesalahan yang ada dalam sebuah hal atau peristiwa atau sebuah karya itu dapat ditanggapi. Kemudian yang ketiga, ada model tanggapan saran. Jadi ini merupakan model alternatif yang lebih baik dalam situasi dan kondisi apapun. Jadi dalam menanggapi sesuatu hal atau peristiwa, model tanggapan saran ini lebih merupakan model yang alternatif, yang lebih baik ya, dalam situasi dan kondisi apapun dalam menanggapi dengan santun, karena dapat memberi kritik membangun, bukan hanya mengumbar kesalahan suatu karya atau hal tersebut. Jadi model teks tanggapan tulisan yang merupakan pujian itu bisa dilihat pada buku paket Bahasa Indonesia kelas 9 Kemendikbud revisi yang 2018. Di situ ada model teks tanggapan tulisan pujian karya seni. Di situ dicontohkan dengan sebuah lukisan, sebuah karya seni. Pelukis yang merupakan konteksnya adalah pelukis Avandi, tahun karya 1981, judul Kebun Cengkeh, medianya cat minyak dan kanvas. Itu dalam bagian konteksnya. Kemudian di dalam bagian deskripsi dan penilaian, di situ dikatakan ekspresi goresan khas Avandi terlihat unik yang menjadikan lukisan ini istimewa. Jadi itu merupakan suatu bentuk pujian. Kemudian keunikan ini mungkin hanya dimiliki oleh Avandi sebagai cara sudut pandang dia dalam berekspresi, di mana kualitas imajinasinya sebagai seorang pelukis maestro ternama. Jadi penilaiannya di situ adalah merupakan sebuah pujian. Jadi di situ terlihat pada kalimat yang diberi warna merah. Jadi itu salah satu contoh teks tanggapan dengan model pujian. Baiklah anak-anakku sekalian, sampai di sini perjumpaan kita pada video pembelajaran tentang mengenal teks tanggapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.